Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya mungkin tren ya. Tren ketika akhir-akhir ini banyak yang ngomong, banyak yang tanya ya. Apa kalau pakai bimoli nggak bahaya? Apa kalau pakai mesran nggak bahaya? Apa kalau pakai oli kental nggak bahaya? Jadi oli 20W50 kan bahaya mas. Karena rekomendasinya 10W40, 0W30, 10W30 gitu kan ya. Nah, sebenarnya bahayanya sendiri itu apa? Banyak yang ngomong bahaya-bahaya mesin rusak, mesin rusak. Tapi rusaknya itu loh dalam bentuk apa-apa pernah dibahas. Orang-orang yang nakut-nakuti pakai oli kental, pakai meseran super, pakai oli mineral ya, pakai apa jenenge? Minyak goreng, pakai bimoli. Mungkin ngomong ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya ini. Tapi kan sering kali apa yang mereka ungkapkan itu iya omong kosong gitu loh ya. Kalau yang minyak goreng sudah pernah penulis bahas yang omong kosongnya mereka ya. Omong kosong karena mereka nggak bisa kasih bukti dan terbukti ya. Mau dari penelitian, uji fisik, uji real nyata, dari testimoni, itu terbukti bahwa apa yang mereka omongkan itu bullshit ya, nggak sesuai kenyataan. Untuk yang minyak goreng ya nggak penulis bahas di sinilah. Lihat aja bahasan penulis sebelumnya ya, yang ngomong bullshitnya orang-orang yang menjelek-jelekkan minyak goreng sebagai aditif oli mesin. Ngomong nggak sesuai kenyataan tapi seakan-akan fakta ya. Kalau soal sejarah aja salah, sampai berani ngomong minyak goreng itu ya dibuat karena untuk jadi minyak goreng. Padahal sebelum jadi minyak goreng, minyak kelapa sawit itu jadi pelumas duluan, jadi bahan sabun. Bukan untuk minyak goreng. Terus orang Indonesia aja kemudian jadi minyak goreng. Kenapa kok nggak ngomong bahan sabun kok dijadikan minyak goreng? Kenapa nggak gitu ya? Dari sisi apa, kemampuan oli itu sebenarnya untuk apa sih? Apakah oli itu untuk bikin mesin dingin? Apakah oli itu untuk bikin mesin kencang? Kan enggak toh. Fungsi utama oli itu apa sih? Kan mencegah aus. Jadi fungsi dari oli sebenarnya kan biar mesin ini awet, biar mesin ini nggak aus, biar mesin ini tahan lama. Nah, untuk bisa melindungi mesin dengan baik, syaratnya adalah olinya ya jangan sampai rusak. Wes, itu dulu. Itu dulu. Prinsipnya itu. Jadi, untuk bisa melindungi mesin, olinya juga harus tahan lama. Harus kuat. Nggak boleh jadi hitam cepet, nggak boleh bening tapi bikin suara mesin kasar. Beningnya juga nggak boleh berlebihan. Bening kalau suara mesin kasar itu ya wis tanda olinya sudah rusak. Kasar ya tentu
macam-macam ya. Kita harus bisa identifikasi kasar mana yang terjadi karena olinya kurang licin dan kasar mana yang terjadi karena olinya terlalu encer atau apalah gitu ya. Suara kasar mesin itu macam-macam. Kalau licin yang penulis tahu itu suara gesekan antara silinder dengan piston jadi minim, suara asak yang berputar sesuai kecepatan mesin itu minim. Kalau yang ini barusan suaranya anu ya, suaranya karbunya ya, sok gitu ya, beda lagi ya. Kita harus tahu lah suara bagian mana di mana. Tuh barusan Honda Beat itu yang suara silinder dan pistonnya keras. Kan orang ngomong oli mineral itu ngerusak, oli apa kental itu ngerusak. Enaknya yang mana dulu? Oli mineral dulu aja ya. Ngerusaknya itu gimana? Cirinya ngerusaknya itu gimana? Orang itu sering nggak ngomong. Oli mineral merusak itu biasanya ditandai dulu dengan rusaknya oli. Jadi sebelum oli itu merusak, biasanya oli itu rusak duluan. Ya kita abaikanlah penyakit kayak fuel dilution ini, yang rusaknya bukan karena oli tapi karena bensin. Muter penasaran sama top speednya motor ya. Kerusakan oli itu ya ditandai dengan warna yang berubah, suara mesin yang tidak halus, suara asak-asak terutama ya. Suara asak-asak, terus apa lagi ya? Kalau yang fuel dilution juga ciri olinya sudah rusak. Apalagi ya ciri oli rusak yang gampang dilihat. Oli rusak itu juga salah satunya adalah ketika oli jadi terlalu encer. Kalau oli terlalu encer ini kadang agak susah ya. Agak susah ya karena gitu itu harus lebih peka ya. Kalau nggak pernah merasakan oli kental, nggak merasakan membedakan oli yang kekentalannya beda, kita nggak akan tahu. Oli merek sama kekentalannya beda, pernah nggak itu? Wah, repot ya. Ya nggak bisa 0-100 lah, nggak bisa top speed lah ya, wis ya. Ya wis lah. Terlalu encer itu agak susah mengetahuinya, deteksinya.
Orang-orang juga kebanyakan ngomongnya berdasarkan dari yang mereka rasakan dengan yang sesudah mereka pakai oli kental ya, menuliskan biasa rekomendasi Mesran SI40 atau Mesran 20W50 atau Repsol 20W50 atau Bardahel ya. Kalau Bardahel agak susah, Repsol lebih mudah. Cirinya terutama adalah penurunan performa. Kalau suara kasar, kadang orang nggak bisa ya deteksi karena sudah kebiasaan suara mesinnya kasar terus. Karena suaranya mesin nggak pernah halus, mereka nganggap suara mesinnya halus, padahal enggak. Jadi suara halus itu, suara kasar itu orang jarang tahu kalau mereka nggak pernah pakai oli yang bikin suara mesinnya senyap. Yang bisa diketahui adalah dari sisi performa. Jadi normalnya motor kayak Honda Beat gitu mencapai 100 itu gampang. 100 di speedo ya, kita nggak ngomong yang di GPS. 100 speedometer 100 speedometer itu gampang. Motor penulis Beat kalau sudah di otak-atik ya, mencapai 100 itu gampang. Nah kalau motornya nggak bisa sampai 100 ya kalau maksimalnya sih 105 ya, sebelum apa roller sama bengkel diganti entah karena alasan apa ya, yang dikeluhkan gredek kok yang diganti roller. Itu top speednya Honda Beat bisa 105. Nah, kalau misalnya dalam kondisi standar Honda Beat itu nggak bisa 100 ya, ini bensinnya bensin premium ya, Pertalite lah wis boleh, pernah pakai Pertalite ya tetap bisa 100. Pakai Pertamax ya 100 itu ya, emang karena kehalang sama rasio gigi ya, nggak bisa lebih kencang lagi. Apalagi iya wes gitulah wes. Kecepatan kendaraan itu 100 km per jam kelas Honda Beat. Next 2 gimana? Penulis ya kayaknya mendekati lah, karena entah masalah giring atau apa agak susah mencapai 100. Emang dari awal ya, dari barunya pun susah mencapai 100 kalau next 2 itu, entah beltnya atau apalah. Kalau misalnya Honda Beat itu angkanya 100, maka motor lain ya harusnya bisa 100. Apalagi kayak Vario gitu, Vario 125 cc ini lebih gede loh, 125 cc. Apalagi Vario 150, itu top speed harus ya lebih dari 100. Kalau nggak bisa 100 ada masalah. Ini penulis ngomongnya berkendara tanpa merunduk loh ya, berkendara duduk tegak gini, kaki di belakangnya bodi depan masuk ke dalam, nggak mekangkang, tapi duduknya tegak kayak gini nih biasanya penulis. Normalnya motor 110 cc itu bisa 100. Ini pengalaman penulis juga. Ini kita ngomong speedo loh ya. Kayak Honda Supra Fit ya bisa 100. Walau memang motor penulis agak istimewa sehingga bisa 115, 120 kalau runduk ya. Kalau duduk tegak ya 100 itu. Shogun 100, apalagi Spin lebih ya 100.
Ya lebih dari 100 lah, 110, 115 kalau lagi kencang, 110 lah. Ya kalau duduk tegak anggap aja 105. Sama lah 100. Motor yang nggak bisa jalan mencapai 100 di speedometernya dia, itu motor yang ada masalah. Dan itu bisa terjadi karena oli. Jadi oli itu bisa ngerusak performa parah. Parah merusak performanya itu. Dan ini terjadi, pernah ada yang ngomong sharing Honda CB 150R larinya cuma bisa 90, ya entah ngelawan angin atau enggak. Ini kita cuma ngomong kecepatan di speedo. Penulis ya jalan nggak selalu apa bebas dari angin, kadang juga ngelawan angin. Tapi ya 100 km itu kecepatan standar lah ya, karena kebanyakan motor itu terhalang rasio gigi untuk bisa lebih dari 100. Jadi 100 km per jam itu wis tenaga normalnya motor matic 115 cc. Kalau bebek ya mestinya bisa lebih kencang. Penulis pernah naik smash bisa 100, goncengan malah. Smash itu 115 cc. Motor paling irit ya. Bisa 100. Dan motor 150 cc Honda CB cuma bisa 90 km per jam gara-gara olinya pakai SPX1 ya. Itu sudah ciri rusak lah ya, motor dirusak sama oli. Dan itu oli apa itu? Oli yang dalam tulisannya bungkusnya full sintetik, oli yang encer. Harusnya yang seperti itu yang disebut rusak. Ketika motor mengalami berasap macam-macam, itu mungkin ya macam ini. Itu harusnya gara-gara oli juga. Motor berasap bisa jadi mungkin ya, kalau dari sisi valve-nya itu berarti valve-nya dirusak oleh olinya. Valve-nya jadi kisut sehingga bocor olinya, rembes olinya. Rembes itu adalah penyakit yang bisa terjadi karena oli. Dan biasanya kalau udah ngomong kayak gitu, udah rembes gitu ya, orang nggak nyalakan oli. Ini sudah umur gitu katanya. Sudah umurnya mas. Kalau sudah kayak gini emang waktunya ganti kampas. Emang kalau motor tua itu rembes semua. Padahal itu juga bisa terjadi karena oli. Jadi berasap rembes dari valve ya ke exhaustnya, atau misalnya rembes dari valve in ke ruang bakar, itu juga gara-gara oli. Dan ini yang bikin kayak gitu adalah oli yang resepnya nggak pas. Kebanyakan adalah yang disebut full sintetik. Jadi yang namanya merusak seal itu bukan cuma rusak fisik, lembek atau apa gitu, enggak. Ada juga yang karena sealnya jadi kisut, dan seal jadi kisut ini akan bikin seal rembes. Solusinya apa? Justru pakai oli high mileage, oli yang dirancang aman terhadap seal. Dan dari banyak sekali oli yang penulis beli, jarang sekali oli yang menuliskan olinya ramah terhadap seal. Jarang sekali. Ramah terhadap seal itu artinya apa? Sealnya nggak kisut. Jadi oli yang merusak seal justru yang full sintetik yang diomongkan sekarang.
oli yang tapi sayangnya ya kalau sekarang nggak bisa nyebut oli mineral itu aman terhadap seal juga, karena mineralnya pun harus grup 1 ya. Jadi kalau ada beli oli yang nggak ada tulisannya ramah terhadap seal, nah itu kemungkinan olinya itu bakal bikin seal isu. Dan ya kalau pingin aman justru pakai oli mesran itu yang paling sip untuk seal. Penulis nggak tahu apakah ada oli lain yang bahannya grup 1 juga. Yang penulis tahu ya cuma mesran itu tok yang grup 1. Karena ya sekarang ini nggak ada pabrikan yang membanggakan oh ini olinya dari bahan grup 1. Semua pasti ngomongnya full sintetik, full sintetik, full sintetik. Bearing rusak itu kan karena pelicinya kurang. Pelicinan kurang itu apa saja sebabnya? Yang pertama ya terutama karena kekentalannya kurang. Nah kalau misal kekentalan kurang, terus bearing rusak, disuruh pakai oli A, HMSPX 1 atau A2 gitu. Kemudian suara mesin jadi rusak parah, harus turun mesin. Apa yang disalahkan olinya? Walau bengkelnya ngomong kalau pakai oli ini nggak akan rusak mas. Kalau rusaknya diketahui gara-gara bearing aus, ada bagian tengah silinder aus, apa mereka nyalakan olinya? Penulis jamin tidak. Yang itulah yang contohnya Honda PCX 160 yang baret itu ya, apa ada yang nyalakan oli? Nggak ada. Semua orang nyalakan ini komponen mesinnya ada cacat pabrik ini, ada defect ini. Kalau penulis ya mau komponen mesinnya sejelek apapun, kalau olinya bagus itu pasti akan terbantu. Ele aluminium ya mestinya awet kalau misalnya olinya itu bagus. Kalau sampai terjadi komponen yang sudah standar pabrik ya terus aus, itu kita ya harus curiga dengan olinya juga, jangan cuma dari partnya dong. Emang cacat produk kayak gimana sih yang membuat aluminium itu jadi kepok gitu ya, dari silindernya, bahkan silindernya besi loh itu ya. Emang cacat produk kayak gimana sehingga bisa membuat silinder itu aus parah berlebihan? Karena toh silindernya juga nggak di coating, nggak ada pelapisan, wis langsung gitu, nggak ada teknologi apa-apa. Ya wis besi itu tok, wis besi dilupangi, dibubut, wis itu tok, nggak ada yang lain. Besi yang harusnya keras bisa sampai hancur, itu ya jelas pelumasannya yang ada masalah. Harusnya ya kita itu kalau ada bagian yang aus, oblah, rembes, itu nyalakan oli. Dan seringnya justru orang itu mesinnya rusak karena olinya terlalu encer, performanya rusak, itu jelas karena olinya terlalu encer. Akselerasi ya, kalau akselerasi orang relatif ya, top speed itu jelas. Honda Beat yang 100 berapa cc, 110 115 cc bisa kok 100. Sekarang penulis pakai Honda Beat itu 100 ya masih bisa, walau umurnya sudah 7 tahun.
Mau pakai jalan 100, ayo. Jalan 100 tiap hari, ayo. Ya, karena olinya itu yang apa? Yang berperan sangat penting. Jadi orang yang menakut-nakuti oli kental merusak, saya sebenarnya dia nggak bisa ngomong ngerusaknya apa. Oli terlalu kental ngerusak itu ya, yang paling rusak ya mungkin cuma performa. Soal oli nggak bisa ngalir, emang bedanya cuma sedikit. Kalau kita ngomong ngalirnya itu, di suhu rendah juga emang oli encer itu nggak kental, ya kental. Kalau 10W30 80 CST atau berapa, kalau yang oli 20W50 mungkin 120 150 CST atau berapa. 2 kali itu ya harusnya nggak bisa dibilang besar ya. Kalau sampai olinya nggak bisa ngalir itu mungkin ya sudah sangat dingin sekali, dan kita nggak ada yang seperti itu. Suhu ruangan itu ya wes anggap aja kalau motor diparkir di halaman gitu ya wes. Paling rendah ya mungkin 25 kalau di tempatnya penulis. Kalau 25 gitu ya nggak beda jauh lah. Nggak bisa disamakan dengan kalau yang misalnya di negara iklim salju gitu ya. Itu menulis itu motornya agak terganggu performanya karena oli. Kenapa suaranya mesin kasar, kasar. Jadi kental itu biasanya apa sih? Cuma mengurangi performa. Wes itu tok. Kalau terlalu kental itu pun ya kebanyakan 20W50 kentalannya sudah pas. Kalau untuk motor Honda, kalau untuk motor Suzuki emang butuhnya yang SAE 40, Suzuki Next 2 itu. Dikasih kasih 20W50 berat, terasa beratnya. Kasih 10W40 masih halus suara mesinnya. Emang butuhnya 10W40. Kalau dikasih 10W40 masih halus. Terus soal full sintetik meseran, ya nyatanya ya yang full sintetik olinya nggak tahan lama, ya sama aja 2000 km atau kalau di mobil 5000 km itu nggak sip ya. Kalau di mobil harus bisa 10.000, kalau di motor ya 5000 6000 gitu harusnya kalau sip. Dan justru yang pakai oli mesan bisa lebih awet. Itu ironi ya, ironi, karena memang banyaknya kekentalannya itu yang salah. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.